Ari, terkait dengan strategi Ispring sendiri dalam mengelola investasi di tahun 2022 nanti seperti apa dan juga pastinya sektor-sektor yang menarik? Oke, satu hal yang kelihatannya ya, yang kita lihat cukup signifikan adalah tantangan inflasi. Gampangnya gini aja deh, pertama itu sekarang 9.000, kalau Anda ke Shell itu 12.000 gitu. Jadi tantangan inflasi itu ada. Oleh karena itu yang kita pilih adalah sektor-sektor yang meskipun terjadi recovery dari pandemi, yang kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang bisa menaikkan harga. Ini penting. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa menaikkan harga dan itu tentu saja adalah lebih yang sektor-sektor konsumsi yang necessity-nya tinggi, begitu ya. Kemudian di situ. Kalau kita lihat dari sisi komoditi, tidak semua komoditi kelihatannya akan naik dalam waktu yang bersamaan karena kita lihat ada tantangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina dan di Amerika. Oleh karena itu komoditi yang akan naik itu adalah komoditi yang memang secara struktural itu dibutuhkan lebih tinggi, misalnya karena ada perubahan dari fossil fuel ke renewable energy, itu satu. Kedua juga yang karena terjadinya perubahan climate change ini. Jadi perubahan climate change ini akan membuat certain produksi dari certain negara itu akan terpengaruh dan sehingga harganya akan lebih volatile. Jadi memang kita harus lebih selektif dan juga dalam artian kita mencari sektor yang bisa menaikkan harga karena kita sudah terlihat bahwa tekanan terhadap kenaikan harga itu bisa gede dan juga dari sisi global karena ada tekanan ekonomi di global yang melambat begitu kita cari certain sektor komoditis yang masih bisa bertahan. Kalau untuk jenis reksadana yang masih prospektif di tahun 2022 ini apa saja nih Pak Ari? Kalau kemarin tuh biasanya saya lebih suka obligasi ya, tapi kali ini enggak sih. Tahun ini saya lebih suka saham. Paling tidak untuk awal-awal ini kelihatannya saham karena begini, kembali lagi kalau ada tekanan inflasi itu saham akan lebih secara aset kelas itu akan lebih bisa beradaptasi begitu dibanding dari sisi obligasi. Meskipun obligasi kita tuh sebenarnya sangat menarik karena masih 6%. Tetapi saham buat saya itu perspektif. Oleh karena itu kalau memang ada nanti panic selling buat saya itu a good thing karena kita bisa beli dengan harga murah. Because fundamentally nothing change gitu. Malah buat kita lebih baik. Jadi buat saya dari sisi komposisi saham akan lebih tinggi dibanding obligasi. Baik, selanjutnya Pak Ari kita ketahui bahwa komoditi super cycle ini sangat berkontribusi begitu ya pada pemulihan ekonomi kita di tahun 2021 kemarin. Lantas seperti apa Anda melihat potensi masih terus berlanjutnya komoditi super cycle di tahun 2022 ini? Nah ini kontroversi yang menarik sih. Kelihatannya nggak semua pemain pasar ini berada pada konsensus komoditi super cycle. Kalau dilihat ada yang bilang nggak bisa. China itu karena Omicron strategi zero COVID ini salah gitu. Jadi ini akan mempengaruhi ekonomi mereka. Ada yang berangkuban begitu. Which is saya melihat memang kalau kena Omicron zero COVID itu udah salah lah gitu ya. Nah Amerika itu juga ada masalah karena ekonominya sebenarnya juga udah peak dan mau melambat. Apalagi kalau nanti ada taper dan tapernya salah juga malah melambat lagi. Nah ini yang menjadi challenges. Dan orang bilang harusnya nggak oil segala macam nggak naik segitu. Tapi di sisi lain juga kita melihat adanya hambatan terhadap kebutuhan dana untuk ekspansi di fossil fuel yang akan mengakibatkan harga fossil fuel ini naik. Jadi kalau kita lihat memang kalau dibilang komoditi super cycle menurut saya nggak semuanya, akan ada beberapa yang mungkin flattish atau malah turun, tapi ada beberapa yang karena struktural itu akan tetap naik. Misalkan di kita ya nikel, copper itu mungkin masih bisa naik atau bertahan. Karena memang kebutuhannya naik karena perubahan dari fosil ke renewables. Jadi memang nggak semua. Ya kita harus hati-hati melihatnya dan memonitornya sih. Tapi tidak semua karena memang ekonominya juga sendiri meskipun ada recovery tapi di dua negara besar ini tantangannya lebih ke arah perlambatan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.